Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Nah, kawan Susi, hari ini saya dapat kehormatan mengunjungi Bapak Nuncio di Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta. Beliau berkenan dan dengan segala kerendahan hati beliau untuk mengirimkan pesan Natal kepada seluruh umat Kristiani dan seluruh masyarakat Indonesia. Silakan. Para penonton, saudara-saudari terkasih. Pada tahun 2021 ini juga, sekarang kita menjalani hari-hari kelahiran Tuhan yang dirayakan umat Katolik dan semua orang Kristen dengan iman, sukacita, dan harapan. Dan yang dijalani semua umat beragama lain dengan kebahagiaan dan kedamaian. Sesungguhnya ini adalah masa ketika kita mengingat bahwa Yang Maha Tinggi tidak melupakan kemanusiaan kita yang malang, namun mengutus putra terkasihnya Yesus untuk menyelamatkan dan membarui kita semua. Apa yang kita hidupi kembali karenanya adalah misteri terang dan kasih yang hari ini masih mengatasi kegelapan yang menaungi seluruh dunia. Renungkanlah pandemi yang menyedihkan ini, yang masih mengancam kita semua. Krisis ekonomi yang membuat begitu banyak keluarga mengalami kesulitan, ketidakadilan global, dan banyak kesusahan lain yang terjadi di dunia kita. Semua kesulitan ini menyebabkan kesendirian, keegoisan, dan kesedihan besar dalam diri kita. Tapi misteri Natal bila dihidupi oleh semua dengan iman dan devosi akan membuka hati kita kepada harapan dan membuat mereka terbiasa dengan sifat-sifat konkret yang memampukan semua orang untuk menghormati, menerima, dan sungguh mengasihi satu sama lain dan membiarkan harapan bertumbuh kembali di mana saja. Misteri kasih ini harus selalu menyemangati kita juga untuk menjadi teman bagi yang lain dan melindungi satu sama lain, untuk mengasihi mereka dengan kasih Yesus yang tidak mendiskriminasi setiap orang, tapi selalu menerima dan mendampingi mereka. Seperti yang dikatakan Paus Fransiskus dalam homili Natalnya tahun lalu. Hanya kasih Yesus yang bisa mengubah hidup kita, menyembuhkan luka-luka terdalam kita, dan membebaskan kita dari siklus kekecewaan, amarah, dan keluhan yang tiada henti. Semoga Natal ini menjadi kesempatan untuk membarui kasih kita, sehingga Allah akan memberikan kita damai dan harmoni bagi negara terkasih kita dan di seluruh dunia. Selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Kawan Susi, pesan yang disampaikan Bapak Nuncio sangat luar biasa. Mengingatkan kita bahwa harapan akan selalu ada apabila kita memberikan kasih.
Kasih itu memberikan kita kedamaian dan harapan. Dan tentunya di tahun baru 2022, Natal tahun ini akan membawa seluruh kebaikan yang lebih baik. Begitu Bapak Nuncio. Kawan Susi, ini adalah sebuah kehormatan yang luar biasa bagi saya mendengarkan langsung di sini pesan-pesan dari Bapak Nuncio. Vatikan selama ini selalu penuh dengan kepedulian dan dengan segala kasihnya. Berbicara dan terus-menerus mengencouraging dunia untuk peduli dengan kemanusiaan. Perlu diketahui oleh kawan Susi semua, pada tahun 2018 Paus membuat ensiklikal yang dibacakan oleh Bapak Nuncio di Our Ocean Conference di Bali. Sebuah pengakuan dunia atas perjuangan kemanusiaan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, terutama dalam perbudakan dan perdagangan manusia. Sekali lagi Bapak Nuncio, terima kasih banyak. Sama-sama Ibu Susi. Semoga Indonesia selalu damai. Persatuan selalu bersama kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. 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 Nah kawan Susi, kita ketemu lagi di Susi Cek Ombak ke Laut Saja. Kali ini saya akan membacakan berita tentang tema Natal yang telah dikeluarkan oleh PGI dan KWI, yaitu Cinta Kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Kita harapkan kawan Susi semua, juga seluruh umat Kristiani, saya ucapkan Selamat Natal, semoga kasih bersama kita dan selalu ada untuk menolong, membantu sesama saudara kita. Berita lainnya adalah Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia mengharuskan pembentukan Satgas untuk malam Natal tahun 2021. Memang mengingat beberapa kejadian yang terjadi, keberadaan Satgas untuk malam Natal ini menjadi satu hal yang saya pikir krusial dan penting sekali. Namun, sekali lagi, cinta kasih yang ada di hari Natal ini semoga selalu memberikan perdamaian dan persaudaraan kepada kita semua. Nah, kawan Susi, untuk malam ini Susi Cek Ombak akan mengundang Bapak Pendeta Albertus Pati. Selamat malam Bapak. Selamat malam, apa kabar? Susi. Terima kasih berkenan hadir ini. Terima kasih sudah diundang. Iya, silakan Bapak duduk. Terima kasih. Tadi saya sudah bicara tentang pesan PGI dan KWI untuk Natal tahun ini. Ya. Nah, untuk Bapak sendiri, Pak Pendeta, apa makna yang sesungguhnya dari perayaan Natal, terutama tahun ini, yang ingin disampaikan kepada umat Kristiani ini? Iya, ini pertanyaan yang bagus, Bu Susi. Ya. Jadi memang tema Natal Cinta Kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan ini pas dengan kondisi bahkan Indonesia dan dunia ya. Ya. Karena pertama kita hidup di tengah-tengah situasi di mana banyak sekali konflik atas dasar agama, etnik, atas dasar persoalan ekonomi dengan segala macam. Dan yang kedua kita sama-sama menghadapi pandemi COVID-19. Yes. Nah di dalam kondisi seperti itu tema Natal ini hendak mengatakan ayo jangan apatis di tengah-tengah kondisi begini. Juga jangan juga memanfaatkan situasi untuk cari keuntungan bagi diri sendiri. Kawan Susi itu sangat penting. Ya. Selain kita kita mengatakan jangan apatis kepada saudara-saudara kita. Ya. Kita juga tidak boleh mencari keuntungan untuk diri sendiri. Artinya pada saat seperti ini juga jangan jadikan kesempatan untuk agama-agama cuma mikirin diri sendiri. Jadi di tengah-tengah setelah mengakui kita saling
menghargai, Ya. saling menerima, saling bekerja sama dalam tali persaudaraan. Tahun ini untuk pertama kali setelah 2 tahun. Ya. Tahun kedua ini baru perayaan Natal bisa digelar di gereja. Ya. Nah, lantas apa saja regulasi bagi para umat yang beribadah di gereja? Adakah aturan-aturan tertentu atau bagaimana Pak Pendeta? Ada, Bu Susi. Jadi pertama adalah kita semua harus mengikuti protokol kesehatan. Ya. Jadi biasanya di gereja itu menerapkan protokol kesehatan dengan sangat ketat supaya jangan sampai jadi klaster baru. Oleh karena itu mereka yang hadir itu adalah mereka yang memang sudah divaksin. Oh, jadi ada ketentuan sudah vaksin Sudah 1 kali vaksin. atau harus 2 kali? Sebaiknya malah 2 kali. Sebaiknya Gitu yang ya, 2 kali. 2 kali. Oke. Kedua adalah orang tua dan anak-anak terpaksa untuk kali ini tetap tidak bisa ikuti ibadah di dalam gereja. Sebetulnya ini menurut saya ya Pak Ya. Pendeta, apakah benar atau tidak mungkin Pak Pendeta bisa betulkan. Ya. Merayakan Natal di rumah pun Ya. tidak mengurangi kesucian, kekhidmatan dan keluhuran daripada Natal itu sendiri. Betul sekali. Betul ya Pak Pendeta. Betul sekali, Jadi Bu Susi. kawan Susi kalau tadi ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan umur 70 di bawah 12 tahun tidak memungkinkan ke gereja, Ya. rayakan di rumah sendiri, Ya. gitu ya Pak Kami Pendeta. selalu mengatakan kalau memang kita tidak bisa ke gereja, tidak usah takut. Nanti Allah yang hadir ke rumah mereka masing-masing. Iya, jadi Ya. kawan Susi dengar ya, jangan memaksakan diri. Karena perayaan ini tentunya ingin mengingat dan merayakan untuk persaudaraan, Ya. bukan menjadi klaster COVID baru. Betul. Jadi Bahaya. merayakan di rumah sama sucinya, luhurnya, dan hikmatnya, dan tentu kebahagiaannya tentunya tidak berkurang. Tapi ya. memang yang diharapkan dengan tema ini adalah jangan cuma merayakan secara ritual. Tapi jadilah sesama, jadilah saudara bagi mereka yang sekarang ini sedang terpuruk, mereka yang sedang mengalami kesusahan, kesulitan. Karena sekaranglah saatnya di tengah-tengah krisis ini merayakan itu membagi kebahagiaan dengan semua. Memberikan share, memberikan dukungan, Ya. bantuan, Ya. baik materi maupun Betul. moral Ya. dan moral kepada Betul. kawan-kawan dan saudara-saudara Siapapun, kita apapun semua. agama, etniknya dan sebagainya. Ya. Terima kasih nih Pak Pendeta. Sama-sama, Bu Susi. Luar biasa. Nah, kawan Susi, tadi kita sudah berbincang dengan Pak Pendeta tentang kemanusiaan, tema Natal. Namun karena tadi kita ada bencana, kali ini saya akan mengundang Ibu Dwi Korita Karnawati. Dulu kawan SMA beliau, tapi sekarang beliau adalah Kepala BMKG. Jangan kemana-mana, tetap di Susi C Ombak, ke laut saja. Nah, kawan Susi, hadir di sini bersama kita Ibu Dwi Korita Karnawati. Beliau ini profesor, pernah menjadi rektor UGM. Sekarang beliau kepala BMKG. Nah, cerita sedikit ya kawan Susi. Beliau ini dulu teman sekelas di SMA. Jadi gak kaget kan kalau Susi kelihatan pinter sedikit. Ya dulu 2 tahun. Contek-contek sama beliau, jadi jadinya agak pinteran sekarang. Nah, dulu biasanya saya pulang sekolah pinjem bukunya beliau, di rumah disalin. Karena saya sedikit agak malas di kelas tuh, biasanya nggak mau perhatiin Tapi guru. nilainya lebih bagus. Nilainya selalu lebih bagus. Tapi ya itu dia, kalau deket orang pinter pasti kita ketularan pinter. Jadi, nah tiru. Saya dulu deket sama beliau, jadinya ikut pintar gitu. Kebalik nih. Nah, panggilnya Bu atau Mbak nih enaknya? Rita aja kita dulu panggilnya, ya nggak nggak pakai boleh. Bu Mbak. Nanti kawan Susi marah, itu Bu Susi tidak tahu sopan Rita santun. aja Ini kayak acara, dulu. acara besar ini, ada Pak Pendeta juga tidak boleh. Iya kan Pak. Oke, Mbak Rita. Siap Ibu Susi. Nah, Mbak Rita sebagai kepala BMKG ini, akhir-akhir ini kan
setiap akhir tahun hampir kita kan siklus bencana itu selalu agak naik dikit ya. Ya literasi sih banyak, literatur banyak mengatakan memang kita ini tempatnya bencana. Tapi sebetulnya mungkin bisa diterangin lagi sama kawan-kawan Susi ini untuk awareness juga. Kemudian dari sisi kerentanan ini atas bencana alam itu dari segi geografisnya apa sih? Kenapa gitu? Iya, betul sekali Ibu Susi yang selalu brilliant ya, sejak SMA selalu brilliant. Jadi pertanyaannya juga brilliant. Jadi ada penyebab berupa setting geografis dan geologis di Indonesia. Nah, kondisi geologi di Indonesia ini yang merupakan Indonesia ini wilayah tumbukan lempeng-lempeng kulit bumi, lempeng tektonik jadi, aktif. karena memang secara alamnya kita berada di situ, di tempat situ gitu kulit ya. buminya bertumbukan, saling jadi, tumbukan. Lempeng ini di tempat pertemuan inilah kita semua. Kita ada di pertemuan itu sehingga ini kan dinamis, selalu terjadi sundulan-sundulan, desakan-desakan, selempetan. Ya. Maka dirasakan sebagai gempa-gempa. Dan sebagian dari kulit atau lempeng tadi ada yang meleleh karena gesekan menjadi magma, ada di dalam perut bumi, kemudian akan terdesak, tertekan, naik ke atas menjadi gunung api. Sehingga kita ada pada kondisi ring of fire, gempa-gempa sering terjadi. Dan kalau gempa itu di dasar laut atau erupsi di laut bisa mengakibatkan tsunami. Jadi kondisi alamnya, tektoniknya. Nah, kondisi geografisnya antara dua samudra dan dua benua mengakibatkan interaksi tersebut. Iklim di Indonesia ini sangat dinamis, dipengaruhi oleh iklim global, anomali iklim global, juga regional dari Asia, global dari Pasifik ataupun dari Samudra Hindia, serta lokal kondisi Indonesia yang bergunung-gunung dan perairannya yang luas. Itu juga interaksi antara lautan dan atmosfer di Indonesia mengakibatkan cuaca dan iklim sangat dinamis. Selain di bawah ini saling sondol-menyondol. Jadi begitu. Tapi apa tuh yang menyebabkan pergerakan sundulan ini lebih banyak? Apa karena ada pengaruh pemanasan bumi, climate change gitu? Lalu kenapa setiap akhir tahun gitu kejadian lebih banyak gitu? Nah, kalau terkait dengan hidrometeorologi, pemanasan global itu berdampak pada peningkatan frekuensi kejadian cuaca dan iklim ekstrim. Itu semakin sering. Anomalinya semakin sering terjadi. Badai tropis semakin sering terjadi. Dan kenapa akhir tahun? Karena kebetulan pada bulan September, Desember itu posisi matahari berada di belahan bumi selatan. Sampai Maret itu di belahan bumi selatan. Jadi September, Desember ini kan akhir tahun. Nah, akibatnya apa? Belahan bumi selatan tekanan udaranya negatif. Yang di utara itu lebih dingin, positif. Lalu membawa angin dari utara ke selatan ke Indonesia, menjadikan membawa uap-uap air, menjadikan musim hujan. Diperparah saat ini juga ada anomali iklim, juga sering terjadi anomali-anomali dari Samudra Hindia, sehingga kejadian itu bisa terjadi bersamaan ataupun silih berganti, sehingga di bulan-bulan di mana matahari ada di belahan bumi selatan, wilayah Indonesia menjadi lebih sering mengalami kondisi cuaca ekstrim ataupun terutama cuaca ekstrim tadi, sehingga terjadi bencana hidrometeorologi. Jadi sangat dipengaruhi oleh posisi gerak semu matahari. Saat sekarang nih mungkin jarak dekat ini, apa sudah ada data terkait wilayah yang punya potensi ada bencana alam gitu, awareness supaya betul. Sebetulnya, bukan ramalan ya, tapi perhitungan kalkulasi dari prediksi. Kami menyampaikan sejak awal Oktober, sudah kami sampaikan mulai November sampai puncaknya di Januari, Februari, agak melemah Maret, itu sudah diprediksi akan terjadi peningkatan curah hujan dari normalnya. Jadi bisa mencapai peningkatan 20-70% curah hujan bulanan dari normalnya, yang otomatis juga akan meningkatkan intensitas hujan harian.
Nah jadi ini masih akan terjadi terutama menjelang Natal. Ini kami memprediksi hampir seluruh provinsi di Indonesia diperkirakan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Mulai Natal sampai tanggal 2 Januari semua intensitas lebat. Nah kemudian setelah 2 Januari hujannya mulai mereda tetapi intensitasnya masih sedang hingga lebat, hanya sebarannya tidak merata seluruh Indonesia. Jadi saat merata itu mulai 25 Desember sampai 2 Januari. Kita kan orang senang main di laut sama terbang. Jadi kita punya Windicom tuh, Mbak Rita. Nah, saya lihat di Jakarta itu sampai hampir 40 km, kecepatan hampir 40 knots ya, karena hampir 60-70 km. Betul. Kecepatan angin. Betul, iya. Gasnya. Betul. Luar biasa, kok bisa? Nah, biasanya kan paling 32. 32 knots, berarti kan sekitar 40-an. Itu pun jarang sekali 35. Kenapa tahun ini kok meningkat begitu tinggi? Ibu Susi, betul sekali. Tahun ini di menjelang akhir tahun ini semakin sering terjadinya low pressure area, yaitu area dengan tekanan rendah di permukaan air laut akibat suhu muka air laut yang semakin hangat dari normalnya. Normalnya itu sekitar 25 sampai 26 derajat Celcius. Saat ini hampir bahkan mencapai 30 derajat Celcius. Dampaknya itu menjadikan low pressure area, dan kalau berkembang terus semakin hangat itu bisa menjadi badai tropis. Dan saat ini termasuk kemarin itu di wilayah perairan barat Bengkulu. Jadi barangkali itu dampaknya juga bisa sampai terasa di sampai biasanya ke Jawa. Jakarta tuh tidak pernah lebih dari 35 gitu. Ya, karena 35 pengaruh knot, lautan. gitu. Laut juga sama. Di laut jadi lebih tahun lagi. ini pasang air dan gempuran ombak pada saat Semakin kuat, pada saat semakin pancaroba itu bisa 30 meter lebih ke pinggir. Ke dalam. Jadi seperti tsunami. Karena itu dampak dari pemanasan yang ada di laut serta adanya waktu itu purnama perigi. Posisi bulan paling dekat dengan bumi, sehingga terakumulasi interaksi antara itu tadi purnama parigi dengan ini gelombang yang di laut akibat adanya fenomena siklonik tadi. Siklonnya banyak sekarang dan sekarang semakin kekuatannya lebih semakin kuat, hampir 2 kali lipat dari sebelumnya, Pak. Betul sekali. 50% lebih kekuatannya. Ya, minimal bahkan itu, bisa Pak, sampai 70% sampai 100% di beberapa wilayah terjadi. Mengerikan memang. Mungkin jadi, nanti Ibu Susi bisa juga install aplikasi Info BMKG Info BMKG. Info BMKG dari Apple Store atau Play Store. Nanti juga akan bisa terdeteksi. Ini bisa sampai 1 minggu ke depan, tapi tidak hanya untuk cuaca. Ada informasi gempa. Dan free kalau yang BMKG. Free. Dan aplikasi ini tahun lalu di bulan November-Desember mendapatkan penghargaan dari Badan Meteorologi Dunia sebagai aplikasi terbaik, mengalahkan Jerman pesaingnya seluruh dunia. Nah, untuk multisektor, aplikasi kita. Nah, para nelayan, para paddler, pecinta laut yang sering ke laut, juga yang suka naik gunung, Info BMKG. Itu aplikasi yang bagus untuk ngecek cuaca sebelum kita melakukan cuaca, aktivitas gempa, di luar. dan tsunami. Iya. Nah, kalau kita bicara nih Pak Pendeta, tadi kita bicara tentang bencana alam. Nah, mungkin Pak Pendeta dari sisi religius, bisa melihat apakah ini ada terkait dengan ulah manusia menurut pandangan Pak Pendeta bagaimana? Apakah ada kekurang selarasan atau kita ini sedikit tidak care dengan alam kita? Atau bagaimana mungkin Pak Pendeta bisa berikan pencerahan kepada kita semua? Ada 2 hal yang bisa saya berikan, saya sampaikan ya Bu Susi ya. Yang pertama adalah bahwa secara natural memang kita hidup di tengah-tengah Indonesia yang memang penuh dengan itu tumbukan-tumbukan dan sebagainya tadi ya. Itu natural ya. Nggak dibikin apapun kita sudah hidup di dalam satu daerah yang membuat kita rapuh. Ya, anytime kita bisa kena bencana. Ring of fire begitu tadi ya. Ring of fire tadi ya. Oleh karena itulah pada situasi seperti ini sekali lagi kita butuh persaudaraan.
Karena kerapuhan kita nggak mungkin kita bisa hadapi sendirian. Betul. Yang kedua, memang tadi seperti yang sudah disampaikan bahwa sudah kita hidup di tengah-tengah begitu banyak persoalan-persoalan yang ada, tambah lagi manusia mengeksploitasi alam, lalu kemudian menciptakan polusi di laut, di udara, di tanah dan sebagainya. Itu menghancurkan bukan saja kita tapi bahkan menghancurkan alam raya ini. Saya justru jadi khawatir, Bu Susi. Khawatir nanti yang namanya kiamat bukan karena nanti yang Mesiasnya datang, tapi kita yang buat. Kita yang buat. Nampaknya udah kelihatannya begitu tuh. Nah, kawan Susi itu, Pak Pendeta juga menjelaskan. Jadi bukan cuma aktivis, bukan cuma pencinta lingkungan, yang teriak-teriak bahwa manusia ini juga berkontribusi besar terhadap perubahan iklim. Jadi kita semua kawan-kawan yang di Jawa, di seluruh Indonesia menanam pohon. Setiap minggu 2 pohon atau 3 pohon. Pohon apa saja dari bunga sampai pohon keras. Kalau tidak mengikuti itu tadi yang disarankan, menghijaukan, memitigasi perubahan iklim, akhir abad ini kami menghitung, memproyeksikan kenaikan suhu dapat mencapai 3 derajat Celcius. Jadi akan lebih parah. Sekarang baru 1,2 derajat Celcius dibandingkan suhu udara sebelum masa revolusi industri. Jadi yang namanya persaudaraan ini, Bu Susi, menurut saya bukan cuma persaudaraan antar sesama manusia, tapi bahkan persaudaraan dengan bumi ini. Makhluk-makhluk hidup ciptaan Tuhan. Semua kita ini bersaudara. Persaudaraan ini breakthrough humanity dan juga untuk plant, animal, semuanya. Itu adalah makhluk Tuhan yang wajib kita jaga bersama. Nah, kawan Susi jangan kemana-mana. Sebentar lagi saya akan undang Bapak Stefanus Guzman. Dia anak muda, Ketua Pemuda Katolik. Nah, saya akan undang beliau. Jangan kemana-mana, tetap di Susi C Ombak. Ke laut saja. Nah, kawan Susi, sekarang kita udah nambah 1 orang lagi. Bapak Guzma. Pak Guzma ini adalah ketua pengurus daripada Pemuda Katolik Indonesia. Kemarin ini pada saat Semeru terjadi, bagaimana situasi saat itu? Mungkin bisa di-share dengan kawan Susi. Kalau saat kami ke sana itu memang sudah banyak sekali relawan. Kami juga mengapresiasi. Pemerintah cukup cepat sekali. Posko-posko di sana yang berdiri sampai di Kota Lumajang itu memang sudah ada settle begitu. Untuk konsolidasi logistik, penyimpanan logistik, lalu ambulan. Saya rasa memang kita sendiri melihat ya peristiwa dari rekaman video-video yang beredar viral itu, dan kemudian sangat memprihatinkan suasana di sana, situasi di sana. Yang dibawa apa saja itu bantuannya? Sebelum kami turun, memang beberapa teman-teman pengurus kami di Malang, Banyuwangi, kemudian Batu itu sudah mengirimkan bantuan lebih dulu, Bu. Ada pakaian pantas pakai, terus kemudian ada sembako. Lalu karena kami merasa bagian komunikasi di sana, kalau barang sudah sangat banyak, Mas Guzma. Karena waktu itu seperti itu teman-teman informasi di bawah. Kalau bisa adalah operasional teman-teman posko atau relawan yang dipakai untuk mobilitas sehari-hari dan lain sebagainya itu. Maka pada saat kami turun, kami membawa dana kumpulan dari teman-teman seluruh Indonesia. Lalu teman-teman Batu rencana juga akan bersama kelompok-kelompok lain, relawan lain, sudah mulai fokus di trauma healing, Bu. Jadi sudah mulai ngajari anak-anak untuk bernyanyi lah, belajar, happy di sana, fun game gitu-gitu sudah mulai akan turun ke sana. Oh, berarti sudah ada healing treatment kepada para pengungsi. Kan? Dan mereka bercerita ada 2 dusun yang masih belum terdata siapa saja korbannya, karena menurut mereka cerita biasanya kalau mau ada batuk-batuk Semeru atau erupsi itu aliran yang air di sawah itu biasanya ada kilat atau apa, tapi ini tidak sama sekali. Dan pada saat ada yang kita lihat video gumpalan awan panas itu
mereka memilih masuk rumah. Itu yang mungkin menurut mereka yang membuat korbannya menjadi Rumahnya tertutup gitu oleh lahan sampai Nah Pak Pendeta ini Pak Albertus, bagaimana pandangan Bapak terhadap aksi anak-anak muda ini? Ini luar biasa membanggakan menurut saya. Dan menurut saya anak-anak muda sekarang kan mestinya punya sikap yang seperti itu. Ini contoh yang sangat baik. Dan apalagi memang menurut saya ini adalah ciri bahkan budaya Indonesia. Orang Indonesia kan suka gotong royong gitu ya. Dari dulu itu nggak peduli apapun agamanya, etniknya, begitu ada masalah apapun kayak misalnya dulu di Aceh, itu semua orang dari mana-mana nggak pandang agamanya, etniknya semua datang. Jadi menggerakkan humanity, kemanusiaan. Betul. Bahkan Ibu, ini menarik sekali. Kami di sana kan kontak dengan yang perkumpulan penyandang disabilitas. Kabupaten Lumajang. Mereka menjadi relawan. Dan apa yang mereka buat tenda itu mereka membantu para pengungsi atau menghibur para pengungsi dipijit, Bu. Menurut saya ini adalah satu inspirasi yang sangat bagus dari teman-teman penyandang disabilitas ya. Jadi ini bagi saya sangat mendengar cerita ini optimis pada Indonesia. Kira-kira gitu bahwa Indonesia ke depan adalah dari sekarang dan ke depan adalah Indonesia yang penuh dengan tali persaudaraan, kita akan saling topang menopang, menolong tanpa memandang etnik, agama, gender dan sebagainya. Dan inilah yang mesti kita terus pupuk terus di dalam kehidupan kebangsaan kita. Mbak Riko Rita sebagai ketua BMKG, lalu juga sebagai seorang ibu, seorang guru besar, apa yang dilakukan Gusma misalnya, lalu kemudian kejadian di Semeru, apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk mencegah korban lebih banyak di tempat lain? Lalu gerakan seperti apa yang membuat cepat tanggap untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana luar biasa? Iya, sangat sangat mengharukan, tapi juga kita merasa sangat tergerak ya untuk semangat kemanusiaan tadi, persaudaraan. Nah, kemudian apa yang seterusnya yang harus kita lakukan, terutama kami dari pemerintah, dari BMKG, terutama kami melihat masyarakat saat kami ke sana itu hari kedua. Mereka memang pemerintah daerahnya Ibu Bupati, saya bersama Ibu Bupati, jadi di tempat pengungsian. Kita lihat memang sudah tertata, tapi saya melihat wajahnya itu bingung. Ini mau sampai kapan? Nah, jadi mereka sangat membutuhkan informasi, kejelasan. Ini kenapa begini, tidak ada tanda-tanda, lalu mau sampai kapan? Nah, oleh karena itu kami masuk dalam hal mendukung penyebar luasan informasi. Jadi sebetulnya informasi ini kan ditangani oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Dan kami bersama Ibu Bupati naik ke atas di pos pengamatan. Kita lihat mesin-mesin seismograf itu mencatat. Jadi tanda-tanda itu terdeteksi oleh mesin-mesin tadi. Itu yang saat itu kami siapkan. Jadi dengan pihak yang berwenang dan kami memberi informasi terus 24 jam secara digital, terutama cuaca. Karena saat ini endapan-endapan hasil erupsi itu masih terendapkan semakin banyak. Belum di turun atas, ke bawah. belum turun. Sementara tadi saya katakan dari prediksi BMKG ini intensitas hujan semakin meningkat, puncaknya di bulan Januari Februari. Nah, ini yang bahaya bisa tersentor. Jadi mungkin BMKG membentuk satgas informan gitu. Kami bertugas di posko, jadi kami masuk di posko terus memberikan informasi, bekerja sama dengan relawan. Jadi ada relawan menyebarluaskan informasi melalui berbagai media, antara lain dengan HT, dengan WhatsApp. Informasi kami supply terus di situ agar masyarakat itu yang sudah menderita ini jangan bingung, nggak ngerti apa-apa gitu. Jadi harus tahu kapan harus istirahat, kapan harus siaga, kapan harus menyelamatkan diri. Demikian itu yang kami siapkan. Nah, seperti misalnya kemarin kejadian di NTT kan ada gempa, terus kemudian disampaikan, lalu kemudian setelah diakhiri. Itu tidak ada, ditarik, tidak ada tsunami begitu. Kebetulan saat itu saya sedang di NTT, sedang menyiapkan memasang sensor gempa, sama mengetes sirine tsunami. Kami kan sebelum gempa terjadi. Sebelum gempa terjadi, kami sedang di sana, sirine tsunami kita bunyikan.
kan takut nanti ada tsunami, sirennya nggak bunyi. Ya. Nah, kita tes berbunyi gitu ya. Terus kita cek untuk masang sensor gempa. Nggak terasa ada gempa ternyata. Ada gempa itu lalu segera kita sampaikan. Jadi begini, ada SOP-nya. Yaitu satu, kita berikan peringatan dini pertama. Yang penting publik itu adalah informasi. Aware, betul. Nah, makanya kemarin kami langsung mengeluarkan peringatan dini tsunami. Persoalan tsunami-nya sudah terjadi dan ketinggiannya hanya 7 cm. Prediksinya 50 cm. Tapi meskipun 50 cm itu bisa jadi menguat lagi. Nah, itu segera kami akhiri karena tidak ada peningkatan. Jadi harus segera diakhiri. Lebih baik awal dini Iya. dikasih tahu. Betul. Supaya masyarakat, orang yang tahu itu akan lebih aware waspada, dan ya. lebih prepare daripada yang tidak tahu tahu. sama Mengantisipasi sekali. lebih dulu ya. Betul. ya. Dan sebaiknya memang tokoh masyarakat semua menyiapkan Ya. mereka untuk waspada, untuk siap gitu. Nah, Gusma, terima kasih banyak. Sama-sama Ibu Susi. Ya, saya ucapkan terima kasih atas nama kemanusiaan, atas nama seluruh kawan Susi. Siap. Atas apa yang you lakukan di Semeru. Terima kasih. Insya Allah saya nanti dengan kawan Susi akan mencari jalan juga untuk membantu mereka. Dan rencana sore ini saya mau bikin kue. Sama Pak Pendeta dan Mbak Asik. Korita untuk bikin kue, kita kirim nanti ke Semeru. Oke. Luar biasa. Titip sama Gusma juga boleh. nanti. Boleh. Nah, kawan Susi jangan kemana-mana, tetap di Susi C Ombak. Ke laut saja. Nah, kawan Susi, tadi saya sudah bicara, kita mau bikin gingerbread yang akan kita hias untuk kita kirim ke anak-anak di Semeru. Oke. Dengan funny warna-warni dan nah, Pak Pendeta hias-hias saya kasih ini dulu, nanti Bapak tinggal Siap. ini kan gitu. Nah, misalnya gitu Pak Pendeta. Nah, kita kasih hiasan lagi. Pak Pendeta sambil ngobrol nih. Ya. 2 tahun ini kan kita merayakan Natal nih dalam situasi pandemi. Ya. Nah, refleksi untuk Pak Pendeta ini selama kita merayakan Natal dalam situasi pandemi seperti ini, bagaimana nih Pak Pendeta? Terutama untuk tahun ke depan ini bila situasinya seperti ini lagi. Iya. Mudah-mudahan sih tahun depan sudah beres ya, Bu Susi ya. Segera berlalu semoga. Amin. Cuma memang di dalam pada saat refleks istilahnya kita semua kena pandemi, kita semua diingatkan sebetulnya bahwa toh manusia ini, kita semua ini rapuh pada dasarnya. Ya, karena dulu kan pernah ada tuh buku yang dikarang oleh Noah Yuval Harari mengatakan manusia itu homo deus. Lalu manusia merasa bisa lakukan apapun, kita nggak butuh Tuhan. Tapi sekarang tiba-tiba begitu kita kena pandemi, kita sadar kita semuanya kurang. Kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, kita butuh Tuhan. Nah, dan tentu saja kita butuh sesama ya. Kita saling membutuhkan untuk saling di tengah kerapuhan ini kita saling tolong-menolong, membangun persaudaraan lah ya. Jadi untuk umat Kristiani seharusnya menyikapinya bagaimana nih? Sekarang ini di tengah-tengah krisis yang ada ini, seharusnya umat Kristiani atau bahkan umat lain juga ya, ini bukan lagi berpikir dalam konteks ritual saja sekarang, yang namanya ibadah. Tetapi sekarang udah saatnya ibadah ditunjukkan di dalam kerja nyata. Nah, ini kayak kita nih bikin begini nih, kemudian kita kirim ke Lumajang atau kirim ke Semeru ini kan kerja nyata. Ya, gitu. Jadi sudah saatnya menghibur adik-adik kita di sana, Pak Pendeta. Betul. Nah, jadi sudah saatnya kita lakukan yang kerja nyata lah. Jadi nggak sekedar cuman nyanyi-nyanyi atau orang, ya.
Jadi buka matamu, Ya. dengar, pakai kupingmu untuk mendengar. Adakah rintihan, Ya. adakah kesusahan Betul. saudara-saudara kita. Dan gunakan tanganmu untuk Tanganmu, menolong siapa ya. saja. Gunakan apa yang kamu punya Ya. juga berikan kepada orang Betul, yang betul. lebih membutuhkan. Iya. Tadi saya tanya Pak Pendeta tentang refleksi Natal tahun depan dan umat Kristiani. Sekarang Mbak Rita nih untuk sebagai pejabat tinggi negara, apa resume dari 2021 menuju 2022? Iya. Apa ini kira-kira Nah, refleksi yang harus kita Iya, betul sekali. Ini kami melihat bahwa alam ini kan semakin semakin tidak pasti, ekstrim dan kompleks. Maka dari itu kita sebagai umat manusia, apapun agamanya, harus jangan memperparah situasi, harus memperkuat persaudaraan, dan BMKG akan terus menguatkan inovasi dalam rangka meningkatkan teknologi informasi untuk memberikan informasi, kewaspadaan, peringatan dini secara cepat, tepat, dan akurat. Kami akan terus berusaha dan berusaha. Makasih. Nah, kawan Susi, itu refleksi dari Ibu Dwi Korita Kanawati. Untuk kita semua kawan Susi, kita hadapi 2022 Ya. dengan optimisme dan kasih dan cinta. Karena cinta itu akan menimbulkan kepedulian. Betul. Kepedulian akan memperbaiki cara hidup kita. Dan kalau cara hidup kita sudah diperbaiki, Ya. kualitas hidup kita juga akan lebih baik. Lebih sayang dan cinta kepada sesama, kepada binatang, Ya. kepada tumbuhan, Kepada alam. pada alam. Karena alam yang kita cintai akan kembali mencintai Mencintai kita kita. dan menjaga kita. Betul sekali. Kita jaga alam, Alam akan jaga menjaga kita. kita. Mantap. Kira-kira begitu ya Wis, Pak mantap Pendeta. sekali. Nah, ngomong kita lupa memamerkan kawan Susi. Kira nanti kita ngobrol saja Pak Pendeta. Lihat loh, seperti ini untuk adik-adik kita di Ya. Simaru. Ya. Nah, ini juga cantik tuh. Gingerbread favorit. Gingerbread. Rasanya enak, hiasannya enak. Pak Pendeta, Mbak Dwi Korita, terima kasih banyak Terima kasih banyak. atas kehadirannya. Semoga kawan Susi, kita ucapkan semua kepada seluruh umat Kristiani yang merayakan Natal. Selamat Hari Natal. Terima kasih. Semoga dengan cinta Selamat Hari kasih Natal. kita bisa menggerakkan persaudaraan untuk Indonesia. Ya. Untuk semua saudara-saudara kita bangsa Indonesia. Ya. Jangan kemana-mana, selalu nonton Susi Cek Ombak setiap hari Sabtu jam 8 malam di Metro TV. Susi Cek Ombak, ke laut saja. Metro TV